Kami percaya sore hari ini Kau sedang berbicara buat setiap kami. Kami percaya sore hari ini Kau rindu berbicara buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa sore hari ini, biar setiap kami yang datang di tempat ini, kami rindu kami kembali mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu Roh Kudus. Sekali lagi kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sore hari ini, bekerjalah, bergeraklah di tengah-tengah kami sore hari ini. Aku berdoa biar yang sakit sedang firman Tuhan disampaikan, disembuhkan. Yang sedang lemah imannya, sementara firman-Mu diberitakan, yang lemah imannya dikuatkan. Yang mengalami jalan buntu sore hari ini melihat jalan keluar. Yang kehilangan pengharapan sore hari ini bertemu sang sumber pengharapan. Berbicara buat setiap kami rindu untuk sekali lagi kami dengar firman-Mu. Kami teduhkan hati kami di menit-menit ke depan. Kami dalam kendali-Mu Roh Kudus. Kami dalam kuasa-Mu. Kami dalam pengaruh-Mu. Terima kasih. Roh hikmat itu dilepaskan buat setiap kami. Supaya kami mengerti untuk kami melakukan setiap kebenaran yang sebentar nanti kami terima. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu bersama berkata amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Boleh kasih, kalau biasanya ada masker Bapak Ibu ya, jadi saya sulit melihat senyuman Bapak Ibu ya. Minimal dari tatapan mata, bolehkah Bapak Ibu kasih senyuman mata ya, senyuman mata ya, yang paling, nah gitu ya Bapak Ibu, udah ngelihat kanan kirinya, nah bagus gitu Bapak Ibu ya. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, bersyukur, berterima kasih boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Makasih buat Koensan dan Cik Vince yang mendaulat saya, menghadirkan saya di tempat ini. Saya tahu di masa corona ya, COVID 2 tahun lebih ya, kita gak mudah ya, gak mudah. Tapi saya percaya Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Saya masih ingat awal-awal COVID melanda masuk Indonesia, sekitar 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan berjalan berselang Bapak Ibu. Gereja tutup Bapak Ibu ya, gereja tutup. Lalu teman saya nelpon saya Bapak Ibu ya. Teman saya nelpon saya, nanya gini sama saya Bapak Ibu. Jeff, kapan gereja buka katanya. Bapak Ibu tahu saya jawab apa? Emang kapan gereja tutup? Nah, ya saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ada banyak orang tanya, Pak, kapan gereja buka? Jawabannya, belum sepakat Bapak Ibu, kelihatannya paradigmanya masih benturan ya. Ya. Saya ulang Bapak Ibu, kalau ada yang tanya sama Bapak Ibu, kapan gereja buka? Jawabannya, Bapak Ibu paham arti gereja? Gereja bukan cuma sekedar gedungnya tempat kita kumpul, oh perlu. Tapi gereja itu Anda dan saya. Amin. Makanya Yesus bilang, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Amin Bapak Ibu. Nah sore hari ini Bapak Ibu saya mau berbagi satu topik yang berbeda dengan ibadah pagi. Ya, yang datang ibadah pagi, angkat tangan selain Bapak dan Ibu Gembala. Angkat tangan tinggi-tinggi. Iya ada singer juga ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang gak hadir di ibadah yang pertama, sudah di-upload kelihatannya ya. Tongkrongin Bapak Ibu ya. Lihat di YouTube ya. Ada Kevin di situ tentunya. Ya, bukan cuman saya. Beneran Bapak Ibu ya. Ada Kevin yang nongol di situ yang WL tadi, dia bukan cuma jadi WL Bapak Ibu ya. Tapi dia telah menemani saya dalam penyampaian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat aja. Lihat aja. Benar ya? Kesia benar ya? Benar gitu ya. Ya.
Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, karena udah 2-3 tahun gak datang ke sini, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat saya tinggi-tinggi? Udah semua ya? Oh sekali lagi, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi Bapak Ibu, biar saya tahu, saya mau kenalan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu ya, karena kalau udah gak ada, saya mau langsung Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jeffrey Teresna, saya datang dari kota Surabaya, sekalipun saya bukan asli orang Surabaya. Kelihatan dari logatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun 96 saya eksodus, tinggalkan kota tempat di mana saya lahir besar, lalu kemudian saya masuk ke tanah perjanjian. Ya. Meninggalkan Sodom dan Gomora Bapak Ibu. Ya, saya masuk ke tanah perjanjian, saya masuk ke Surabaya tahun 96, lalu kemudian sampai hari ini saya menetap menjadi warga negara selain kerajaan surga tentunya, saya menjadi warga negara Indonesia tentunya, dan saya menjadi warga Surabaya Bapak Ibu ya. Ya, saya bekerja dan bersama dengan beberapa rekan menggembalakan jemaat di kota Surabaya ya. Apalagi Bapak Ibu, saya sudah nikah tentunya ya. Saya suami dari satu orang istri dan ayah. Papa. Surabaya di mana? Wah, Surabaya nih di mana? Karena Surabaya luas Bapak Ibu ya. Surabayanya di Surabaya Timur. Pasti muncul lagi pertanyaan. Surabaya Timur itu di mananya? Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu gak pernah dengar Purimas, tapi itu dekat Rungkut. Nah, pasti tahu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Apalagi Bapak Ibu? Putri 1, istri 1, nomor sepatu, gak perlu ya Bapak Ibu ya. Nanti selesai ini kalau mau tanya nomor sepatu Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama lihat. Sore hari ini Bapak Ibu siap dengarkan firman? Amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di ibadah yang pertama, saya sharing dalam topik yang sama sore hari ini, dalam tema yang sama dengan judul yang berbeda. Sepanjang waktu-waktu ini Bapak Gembala, Ibu Gembala banyak menyampaikan pelajaran tentang Roh Kudus. Nah banyak Bapak Ibu dari kehidupan kita hanya menganggap Roh Kudus itu kuasa. Kita nggak pernah berpikir Roh Kudus itu pribadi. Sebab cara pandang Anda memandang Roh Kudus pribadi dan memandang Roh Kudus kuasa, itu menghasilkan tindakan yang berbeda. Kalau Anda berpikir bahwa Roh Kudus itu kuasa, hanya sekedar pengaruh, hanya sekedar kuasa, Anda akan manfaatkan dia demi kepentingan Anda. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Karena Anda cuma lihat dia kuasa Bapak Ibu. Saya masih ingat banget Bapak Ibu, satu waktu saya melayani di Polda Ahmad Yani, Jawa Timur Bapak Ibu. Khotbah Bapak Ibu di hadapan para perwira, polisi, Polda, Poluan ya. Dan selesai saya khotbah Bapak Ibu, ada seorang petinggi dari Polda. Dia bilang gini, Pak Jeffrey, kapanpun Bapak butuh, telepon saya. Catat nomor telepon saya. Kalau Bapak butuh apapun, silakan akses saya. Dia seorang petinggi Polda. Satu ketika Bapak Ibu, saya kena tilang Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, saya kena tilang. Waduh, kena tilangnya heroik loh Bapak Ibu ya. Kena tilangnya itu karena Bapak Ibu saya buru-buru pelayanan Bapak Ibu. Oke, habis dari sebuah tempat, saya keluar dari mall tersebut, macet Bapak Ibu. Di luar prediksi. Wah Bapak Ibu, pendeta kalau ngalamin kemacetan cuman ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, doa sungguh-sungguh. Tuhan, buka jalan, sama seperti halnya Musa menyeberangi. Atau yang kedua, pasrah, terima nasib, tinggal say sorry. Nyampe gerejanya. Begitu turun dari lantai tertentu di mall itu, macet Bapak Ibu. Nah waktu macet udah keluar mall Bapak Ibu.
Dari sebelah kiri Bapak Ibu, saya nyebrang ke kanan. Set. Karena di ujung jalan itu ada putar balik. Dan itu jalan tercepat daripada saya mesti lurus dan mutar Bapak Ibu. Ada garis putus-putus, saya tetap bisa mutar. Iyalah Bapak Ibu, dah keburu garis putus-putusnya Bapak Ibu. Itu polisinya canggih Bapak Ibu. Awalnya nggak ada polisi di situ Bapak Ibu. Saya lewat, tak kena garis. Tiba-tiba si polisi keluar dari ruang Maha Kudus. Bapak Ibu tahu, dia keluar dari ruang Maha Kudus, dari kotak rumah yang kecil. Ternyata saya baru tahu di dalam situ ada banyak CCTV. Banyak TV gitu, banyak media gitu. Dia keluar sambil dia, prit, mari Pak. Wah, udah telat, kena tilang. Saya minggir Bapak Ibu, seperti biasa buka kaca. Kan gak mungkin, shalom om, enggak kan. Gak mungkin Bapak Ibu, pendeta gak mungkin ya. Itu Polda. Selamat siang Pak. Siang Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak? Udah kayak ahli Taurat kan? Tanya sama si pendosa kan? Bapak tahu kesalahan Bapak gitu ya. Saya jawab, tahu Pak, saya langgar markah. Benar banget Pak. Boleh keluar dari ruangan, dari mobil ke ruangan? Diajak ke ruang Maha Kudus Bapak Ibu. Saya parkir sini Pak, nggak apa-apa dia bilang, pojok aja. Lalu lintas tetap lancar. Saya keluar dari mobil, saya masuk di ruangan itu, saya kaget. Karena banyak TV di dalamnya. Sehingga polisi itu sambil ngopi bisa kelihatan. Tilang kamu, dia keluar dari ruangannya, nangkap saya. Dia bilang gini, Pak tilang ya. Waktu dia bilang, Pak tilang, saya kebayang siapa? Petinggi Polda yang bilang gini, kapanpun Bapak butuh saya, di kota manapun bahkan, hubungi saya. Waktu dibilang, saya tilang ya, yang tergambar wajahnya siapa? Bukan wajahnya Tuhan. Bukan Bapak Ibu, wajahnya Yesus disalib gitu. Enggak Bapak Ibu. Yang saya bayangkan, muncul nama. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Nama, wah. Tapi saya pikir, enggak. Saya buat kesalahan. Dia bilang ini, saya tilang ya Pak. Tanya lagi. Saya bilang, silakan Pak. Baik. Dia ambil pulpen, dia buka. Kertas merah. Bapak Ibu pernah ditilang ya? Nggak pernah ya? Hebat Bapak Ibu, hebat. Dia ambil kertas merahnya dan dia mau mulai nulis. Belum nulis, nanya lagi. Saya tilang ya? Bapak Ibu tahu maksudnya? Kayak nggak tahu ya. Oh ya, nggak pernah ditilang. Ya. Terus saya bilang, iya Pak. Oke-nya udah bolak-balik. Sebelumnya itu saya udah kasih STNK, SIM. Saya tilang, lama-lama jengkel juga, udah telat, masih nanya, saya tilang. Saya bilang, akhirnya nada dasarnya saya overtune. Yang tadinya main di C, sekarang D. Habis itu E lagi gitu ya. Itu sampai, nih, boleh kurangin dikit? Suara volumenya maksudnya. Bapak Ibu tahu nggak? Lalu kemudian, tilang Pak, saya bilang. Udah kesel nih. Ya saya nggak bilang, tilang Pak, udah kesel Pak, nanya-nanya melulu. Tilang Pak, saya bilang. Baik. Mau nulis lagi, nanya lagi. Kali ini pertanyaannya beda. Bapak mau kemana? Kan saya nggak mungkin bilang saya mau ke sorga. Kunjungan kerajaan sorga gitu ya. Saya jawab, saya buru-buru tadi Pak, saya mau pelayanan. Dia dengar kata pelayanan. Dia tanya gini, oh Bapak pendeta ya?
yang gini-gini telat nggak apa-apa. Ya. Saya bilang, saya pendeta. Oh, ya udah Pak. Dia balikin STNK saya dan SIM. Udah Pak, Bapak lanjut aja. Loh, Pak, tilang. Udah Pak, saya maafkan Pak. Ya, saya maafkan. Bapak mau pelayanan kan? Udah Pak, silakan Bapak pergi. Saya ampuni kali ini Pak. Dan, dia pakai ayat Alkitab loh. Dan jangan buat lagi. Kayak Yesus ya. Dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Makasih Pak, saya bilang, Pak, saya buru-buru Pak. Baik. Saya akan atur perjalanan Bapak supaya Bapak bisa lancar. Baik Pak. Cepat. Langsung dia stop semua mobil yang mau lewat. Stop. Udah kayak Yesus Kristus. Akhirnya saya berangkat. Kenapa saya ceritakan ini? Seringkali kita itu pingin perlakukan Roh Kudus pas ada butuhnya. Oke? Pas ada butuhnya, kita pikir ada kuasa Roh Kudus. Pak, Bu, Roh Kudus bukan cuman kuasa, tapi Roh Kudus itu pribadi yang punya kuasa. Kalau Anda hanya pandang Roh Kudus itu kuasa, Anda akan ambil untung. Bahkan Anda akan ambil keuntungan, kesombongan di balik karya Roh Kudus. Tapi kalau Anda pandang dia sebagai pribadi, Anda perlakukan dia dengan baik. Anda akan ajak dia bersekutu. Anda akan ajak dia bicara hati ke hati. Karena Anda hormati kehadirannya. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu bukan cuma persoalan gini. Anda ajak bicara karena toko sepi. No. Kita perlakukan, kita remehkan dia. Hanya untuk demi kepentingan kita. Hari ini saya mau ngajar Bapak Ibu. Bagaimana hidup yang dipimpin sama Roh Kudus. Tahu hidup yang dipimpin sama Roh Kudus? Tahu? Kevin, come to me. Tuh kan saya bilang Kevin masuk YouTube. Tahu apa yang harus kamu lakukan? Wah, tuh. Bapak Ibu saya mau tanya, perhatikan baik-baik. Kalau saya lagi bilang gini, saya dipimpin Kevin. Pertanyaan saya, pilih salah satu, coret yang gak perlu. Kalau saya bilang, saya dipimpin sama Kevin, saya yang di depan Kevin di belakang, ikut saya. Atau B, Kevin di depan, saya di belakang. A atau B? Wih, Bapak Ibu, kalau ngejawab gak pakai mikir. B. Tapi begitu berhadapan dengan realita kehidupan, Tuhan, jangan atur-atur saya. Halo? Waduh, kalau ibadah Bapak Ibu. Pendeta belum khotbah, udah tahu mau khotbah apa loh. Pendengar itu udah tahu, abis ini. Bayangkan, sangat profetik. Nah, hidup dipimpin sama Roh Kudus itu gini Bapak Ibu, simple gini. Go. Paham Bapak Ibu? Ada yang susah hanya untuk follow? Ulang. Ada yang susah untuk saya follow? Tinggal ngikut. Kenapa jadi susah? Bukan karena Roh Kudus yang susahin Anda, bukan. Ego, keinginan, ambisi yang bikin Roh Kudus gak leluasa tuntun Anda. Hidup dipimpin Roh Kudus itu bukan gini. Go. Terus Bapak Ibu bilang gini, saya hidup dipimpin Roh Kudus. Loh, Roh Kudus ke kiri, Anda ke kanan kok. Halo? Teduh. Paham maksud saya Bapak Ibu? Mari kita lihat pelan-pelan ya. Seberapa mempesonanya Roh Kudus itu. Makasih, tepuk tangan buat Kevin. Udah jalan 20 menit, saya baru mau mulai khotbah Bapak Ibu ya.
Ini dari tadi cuma judul loh Bapak Ibu. Belum lewat-lewat Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, jarang-jarang datang Bapak Ibu ya. Boleh? Ya? Oke, sekarang mari kita lihat sama-sama. Nggak kelihatan ya? Nggak usah khawatir. Lihat pakai iman dan saya akan ngomong. Roh Kudus adalah pribadi yang Yesus janjikan. Kalau sampai pribadi itu dijanjikan sama Yesus, Bapak Ibu percayalah, yang dia janjikan Anda butuhkan. Bilang, yang dia janjikan, saya butuhkan. Yang dia janjikan, saya perlukan. Jadi kalau Yesus janji berarti gini, semua yang dia janjikan itu Anda butuh setiap saat, setiap waktu. Ada banyak dalam kehidupan kita, kalau saya janji belum tentu Anda butuhkan, belum tentu. Udah gitu saya ingkar lagi janji. Makanya kayak ada lagu ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Nah Bapak Ibu dari mana ayatnya? Lihat. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu. Berarti gini, Yesus itu waktu dia janji, dia itu rela untuk merealisasikan apa yang dijanjikan. Jadi waktu Yesus itu janji, dia nggak tahan-tahan apa yang dijanjikan. Berapa banyak dalam kehidupan kita, Anda janji sama saya, Anda itu suka nahan apa yang Anda janjikan. Kalau ini enggak, dia pingin segera realisasikan. Makanya begini. Dia bilang gini sama murid-muridnya, adalah lebih baik aku pergi supaya penghibur itu datang. Jadi waktu zaman Yesus Kristus ada di muka bumi, Roh Kudus itu nggak ada di semua orang percaya, nggak ada. Roh Kudus itu cuma ada di kelompok orang-orang tertentu di mana kuasa, otoritas itu didelegasikan. Makanya kenapa murid-murid Yesus bisa bikin mujizat? Bukan karena mereka punya Roh Kudus. Mereka didelegasikan otoritas sama Yesus. Makanya Yesus bilang, aku harus mati. Karena nanti waktu aku mati, Roh Kudus itu tinggal tetap di semua orang percaya. Wah, paham Bapak Ibu? Dan saya mau tanya hari ini, Roh Kudus ada di mana sekarang? Ada di dalam kita. Dan kalau dia di dalam kita, sifatnya itu bukan pergi dan datang. Sifatnya itu permanen. Sifatnya itu menetap. Sifatnya itu diam. Tetap Alkitab bilang untuk selama-lamanya. Dia nggak hadir hanya gara-gara 3 lagu cepat, 2 lagu lambat yang dinyanyikan. Lalu kita nyanyi, bekerjalah ya Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus itu nongol. Roh Kudus. Yang sebelumnya Roh Kudus berarti. Oh enggak. Hanya gara-gara Anda nyanyi tentang Roh Kudus, baru Roh Kudus hadir. Tidak. Dia sudah ada di dalam Anda. Dan kalau dia di dalam Anda, sifatnya permanen selama-lamanya tanpa batas. Fatalnya kita yang sifatnya menetap, kita nggak pernah ajak bicara. Fatalnya kita yang sifatnya itu menetap tinggal untuk selama-lamanya, kita hanya ajak terlibat. Hanya karena demi kepentingan, keinginan kita pribadi. Makanya Alkitab bilang Roh Kudus itu pribadi yang Yesus janjikan. Apalagi Bapak Ibu, Roh Kudus adalah karunia yang diberikan. Roma 5 ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sore hari ini Bapak Ibu lagi duduk dengerin khotbah, terus ada yang bilang gini, hidup saya gak layak. Mau tahu Roh Kudus bilang apa? Justru orang yang merasa gak layak, paling layak terima aku. Karena itu karunia.
Karunia itu apa? Sesuatu yang gak layak Anda terima, Anda menerimanya dengan gratis. Jadi waktu Anda berkata gini, Pak, saya gak pantas menerima ini semua. Anda orang yang paling pantas menerimanya di mata Tuhan. Tapi begitu Anda merasa gini, saya paling layak kok, saya paling mampu, saya paling berprestasi, saya paling hebat, saya paling mampu. Akan susah yang di dalam Anda itu bergerak leluasa tuntun Anda. Amin, Bapak Ibu, paham sampai sini? Mari kita lihat lagi. Yohanes 16 ayat 12. Ini Yesus yang bilang, Yesus. Tiba-tiba lagi ngomong-ngomong dengan murid-muridnya. Dia lagi ngomong, pamit, pulang ya. Saya pulang ya, kembali ke rumah Bapak ya, bye-bye ya. Siap-siap ya, bye-bye. Bapak Ibu coba, kalau Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu ya. Punya orang yang dikasihi, yang selama ini dekat dengan Bapak Ibu bersama-sama terus. Tiba-tiba udah titip pesan. Saya mau pamit ya. Mencekam gak Bapak Ibu? Terus waktu mau pamit itu Bapak Ibu, tiba-tiba kalimat ini muncul. Yesus bilang gini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Bayangkan, udah mau pamit, bye-bye. Mau mati di atas kayu salib. Dia melihat kondisi murid-muridnya yang belum siap. Sama seperti halnya Bapak Ibu mau percayakan bisnis kepada anakmu, tapi kondisi anakmu gak siap-siap. Ini mirip persis, Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pertanyaannya, apa solusi dari Yesus untuk memecahkan masalah ini? Apa? Ini ada masalah nggak di sini? Kalau baca ayat ini ada masalah nggak? Oh ada masalahnya, betul? Oh ada masalah nih. Yesus lagi bilang ini. Itu kayak gini, papa saya ngomong sama saya, Jeff, masih banyak hal yang papa mau ngomong sama kamu. Di akhir kehidupan papa. Misalnya gitu. Terus papa saya bilang ini, tapi papa ragu kamu gak akan sanggup menanggungnya. Tiba-tiba ayat 13 powerful. Habis 12, 13. Mau tahu? Solusi dari masalah ayat 12, Roh Kudus. Oke, solusinya apa? Solusinya itu bukan pengalaman Anda. Solusinya itu bukan papa saya bilang ini, gak usah khawatir. Di rekening, ada 10 rekening dengan beragam bank. Kunjungi satu persatu. Tiba-tiba Yesus bilang ini, ayat 13. Tetapi apabila ia datang. Wah. Jadi sore hari ini, apapun solusi yang Anda bawa hari ini. Solusinya apa? Makanya tamatlah riwayat-riwayat Anda. Kalau Anda merasa bisa menyelesaikan dengan kemampuan, kekuatan, pengalaman Anda. Habis. Apa? Habis. Kurang kencang apa? Karena solusinya itu bukan pengalaman. Solusinya itu bukan apa yang saat ini di tangan Anda No. Solusi dari persoalan ayat 12 adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Sebab apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Yesus pulang itu dalam keadaan tenang. Kan ada Roh Kudus. Makanya lihat, andai Yesus enggak bangkit, dia enggak beda dengan tokoh agama yang lain. Halo? Yang bikin perbedaan,
Yesus bangkit Bapak Ibu. Makanya lihat saya tulis di sini Bapak Ibu. Sorry. Mudah bagi Roh Kudus menuntun kita apabila kita responi suaranya dengan ketaatan. Sore hari ini, tahu kunci untuk dituntun sama Roh Kudus cuman satu kata. Taat. Udah. Kayak tadi, Vin balik lagi. Sini lagi, ini kali kedua. Kalau tadi pagi kan cuma satu kali, ini 2 kali. Tahu arti taat Bapak Ibu? Tahu arti taat? Nurut, benar Pak? Tahu? Coba Vin, kamu sekarang kasih perintah, bukanlah jalan. Kasih perintah sama saya, apapun. Jalan 2 langkah. Ke kanan 3 langkah. Mundur 2 langkah. Stop sampai situ. Makin saya taat, Roh Kudus akan makin banyak ngomong gak? Banyak ya? Sekarang Vin ngomong Vin. Ngomong, perintahkan sesuatu. Aduh udah keringatan. Nggak apa-apa. Mulai kesel nggak? Ngomong lagi coba, ngomong lagi. Tadi apa? Hormat ya, saya duduk. Tidur. Berjalan. Bapak Ibu, lama-lama tahu bedanya suara Roh Kudus dengan suara manusia. Kalau saya panggil Kesia, Kay, makin dia nggak dengar, makin kencang suara saya. Setuju? Kay, persis nama anak saya. Ya, Kesia, makin dia nggak dengar di rumah, saya makin teriak, betul nggak? Kay, dengar papa nggak sih? Kesia. Itu kalau suara saya. Kalau Roh Kudus beda. Kesia, jangan lakukan itu. Lakukan terus. Makin lama. Oke, jangan lakukan itu. Lakukan aja. Anda sulit dapat tuntunan. Paham maksud saya? Dapat contohnya? Jadi, tahan dulu. Oh iya, enggak apa-apa, duduk aja. Jadi sebenarnya mendengar suara Tuhan itu enggak susah. Asal udah ada niat di dalam hati. Waktu Anda dengar, Anda mau taat. Nah persoalannya, Anda mau dengar hanya mau tahu, bukan mau taat. Emang Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? A atau B? Tuhan mau ngomong apa? Saya pingin B kok. Bapak Ibu, kalau Anda gak siap hidup dalam ketaatan, gak usah tanya Tuhan. Buang waktu. Bikin semau Anda. Resiko ditanggung penumpang. Halo, paham? Makanya saya tulis di situ. Mudah bagi Roh Kudus. Vin, saya tanya Vin. Waktu kamu perintah kasih instruksi sama saya, makin saya lakukan. Apa yang kamu rasakan? Tenang ya. Kira-kira makin saya lakukan dari apa yang kamu perintahkan, kamu makin suka ngomong sama saya enggak? Kenapa? Didengarkan. Loh Bapak Ibu, saya mau tanya. Bapak Ibu kalau nasihatin orang, terus orang itu dengerin Anda terus, makin senang enggak Anda? Tapi waktu Anda nasihatin orang itu bebal. Orang itu keras kepala. Akhirnya Bapak Ibu apa? Dia, ya udahlah Pak. Percuma Ferguson. Loh, setuju gak?
Loh Bapak Ibu, dengan orang aja kayak gitu kok. Jadi dengan Roh Kudus itu, tuntunannya itu bakal harian kalau Anda ketaatannya harian. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi hidup dipimpin dituntun Roh Kudus itu gampang. Yang bikin susah itu Anda udah gak niat untuk taat. Itu masalahnya. Tapi kalau Anda niat taat, apapun yang diperintahkan, apapun yang diinstruksikan, gak akan jadi masalah. Contoh lagi, satu lagi ya. Dan kemudian kita selesai. Vin, maju lagi Vin. Saya banyak kasih contoh biar Bapak Ibu paham. Biar bukan cuma saya yang keringatan, dia juga harus keringatan. Sebelum saya tanya dia, saya udah berpikir. Saya berharap banget saya bisa pegang handphone ini. Sebelum saya tanya sama Kevin, saya udah punya pemikiran ya. Saya pingin banget pegang handphone ini. Terus saya tanya, Vin, kasih instruksi sama saya. Jangan bilang itu, terserah. Ya, kok ambil remote? Kan saya pinginnya handphone. Perintahnya apa? Ambil? Oke, waktu awal saya tanya enggak? Nanya ya? Nanya ya? Vin kasih instruksi. Loh, saya nanya. Setuju? Jawabannya apa? Ya, saya kan mau handphone. Ini yang sering kali Anda lakukan. Suruh ambil remote, saya ambil handphone. Terus Anda minta Tuhan bertanggung jawab kan? Dengan keputusan yang Anda buat kan? Betapa curangnya kita. Halo, makasih Vin. Saya udah dilihatin dengan mata yang... Karena semuanya pelaku. Terus minta Roh Kudus tuntun gitu. Loh, Roh Kudus itu gampang nuntun Anda. Kalau Anda hidup dalam kerelaan untuk taat. Rela untuk taat. Amin Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh. Loh, Bapak Ibu coba saya tanya. Kita manusia roh bukan? Oke? Manusia roh ya? Oke? Manusia roh ya? Nah, jikalau saya hidup oleh roh, baiklah hidup saya juga dipimpin oleh daging. Yakin hidup oleh roh, yakin? Percaya kita hidup oleh roh? Oke. Konsekuensi logis dari jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh... Tahu arti dipimpin? Kayak tadi. Paham? Hanya follow. Jadi sebenarnya kalau saya cuma ngikut, yang nanggung resiko siapa? Yang mimpin saya dong. Setuju? Saya kan cuma ngikut. Berarti yang bertanggung jawab atas hidup saya siapa? Yang mimpin saya dong. Tapi waktu saya percaya penuh untuk saya dipimpin sama pribadi itu, keraguan gak dapat tempat di hidup saya. Paham? Karena saya percaya pribadi yang pimpin saya, pribadi yang layak untuk saya percayai. Paham sampai sini Bapak Ibu? Bapak Ibu diam, ngerti atau tercabik-cabik gitu? Paham Bapak Ibu? Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 17, versi firman Allah yang hidup. Versi firman Allah yang hidup. Yuk kita lihat ayatnya. Saya bacakan.
Ayat ini bagus banget. Kalau Anda baca versi terjemahan baru, saya kutip versi firman Allah yang hidup. Saya menasehatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Loh, hanya, tahu arti hanya? Nggak ada pilihan, nggak ada yang lain, nggak ada kompetitor. Hanya. Kalau saya jawab gini, cuman hanya ini. Berarti memang cuman ada ini. Nah lihat, ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi. Jadi hadirnya Roh Kudus dalam hidup saya akan menyatakan kepada saya kemana saya harus pergi. Dan kalimat berikutnya, dan apa yang harus saya lakukan. Bukankah itu jadi dua persoalan penting dalam hidup? Saya bingung saya mau kemana dan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Jawabannya apa? Dipimpin Roh Kudus. Pantas kita selalu bingung apa yang harus kita lakukan. Kita bingung kita harus kemana. Ya nggak dipimpin masalahnya. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ya ampun, kalimat versi bahasa Indonesia, versi firman Allah yang hidup, powerful banget. Kalau orang itu terbiasa hidup dipimpin Roh Kudus, dipimpin, gak akan terus-menerus. Berarti yang terus-menerus, hidupnya gak dipimpin. Ayat 18. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat. Yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Bayangkan ada kalimat dengan sendirinya. Tahu dengan sendirinya? Ya gitu. Ya karena gak dipimpin. Itu resiko tragis kalau gak dipimpin loh. Terus kalimat berikutnya apa? Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan. Kedua kekuatan ini. Waktu saya baca ayat ini melompat sepanjang waktu. Versi firman Allah yang hidup. Jadi ada dua tekanan punya kekuatan. Satu keinginan daging, satu keinginan roh. Mereka bertempur terus. Tapi waktu Anda hidup dipimpin Roh Kudus, kekuatan ini mati dengan sendirinya. Kuncinya apa? Tadi dipimpin. Amin Bapak Ibu. Aduh. Senang banget saya khotbah hari ini, Bapak Ibu. Satu Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Walah kata supaya. Supaya apa? Kamu ditinggikan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang pingin mengalami kalimat setelah kalimat kata supaya? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau beneran. Yang mau. Saya ganti kata kamu kalau gitu. Ganti kata kamu dengan kata saya. Ya. Supaya Jeffrey ditinggikannya pada waktunya. Mau ya? Tahu syaratnya? Syaratnya apa? Nah, itu persoalannya. Kita ini mau ditinggikan di pekerjaan, di bisnis, di keuangan, dimanapun, tapi nggak mau merendahkan diri. Nah, padahal ayat Alkitab bilang, kalau kamu merendahkan diri, kamu akan ditinggikannya pada waktunya. Kuncinya apa? Kerendahan hati.
Tuhan, saya siap dipimpin. Tuhan, saya siap dibentuk. Tuhan, saya siap apapun. Asal itu perintah dari Engkau. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pertanyaan berikutnya. Pak Jeffrey, sudah. Sampai sudahnya itu muncrat-muncrat. Sudah. Saya sudah rendahkan diri. Tapi kok saya belum mengalami peninggian? Berarti jawabannya memang belum waktunya. Loh, ada ayatnya kok. Sudah rendahkan diri. Ada yang bilang ini, kurang rendah. Baiklah, saya nyosor. Udah gak ada lagi yang paling di bawah. Sudah, kenapa belum ditinggikan? Berarti memang belum. Halo Bapak Ibu. Nah masalahnya ini ayat terakhir. Slide berikutnya adalah ini. Oke. Setuju Bapak Ibu? Jangan lupa bahagia. Selamat hari Minggu. Saya udah keringatan. Bapak Ibu paham apa yang saya bagikan sore hari ini? Amin. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Mari. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Mari dengan lembut. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Biar musik menyembah Tuhan dengan lembut. Sore hari ini Bapak Ibu, sebelum Anda tinggalkan ruangan ini, mari buka hatimu sore hari ini. Katakan sesuatu buat dia sore hari ini. Dia ada di dalam saudara. Berjanjilah untuk libatkan dia. Berjanjilah untuk libatkan dia dalam bisnismu. Tanya kepada dia. Dia sumber segala hikmat. Dan dia bukan di luar Anda. Dia bukan cuma di sekitar Anda. Dia bukan cuma ada di depanmu. Tapi dia menetap tinggal di dalam dirimu. Sore hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang janji sore hari ini. Saudara yang janji sore hari ini. Saudara ingin dekat. Saudara ingin bersekutu lebih. Saudara ingin mengalami pribadi itu makin kuat menguasai hidup saudara. Kalau Bapak Ibu itu orangnya, taruh tangan kiri di dada Anda. Buka tangan kananmu. Taruh tangan kiri di dada Anda dan buka tanganmu. Bekerjalah
Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Biar Bapak Ibu yang nyanyikan lagu ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Yes. Ini pengakuan kami sore hari ini. Kami rindu dipimpin. Urapanmu. Kami rindu dipimpin sama Engkau Roh Kudus. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bapak mau berdoa sore malam hari ini. Amin Tuhan. Biar mulai sore hari ini kebenaran ini memantik Amin. kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Kebenaran ini menumbuh kembangkan kesadaran untuk kami bergantung kepada Engkau Roh Kudus. Pribadi yang lembut, pribadi yang manis, yang sudah tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Kami rindu dipimpin, kami rindu dipandu, kami rindu dikuasai, kami rindu dikendalikan oleh Engkau. Karena kami percaya jikalau hidup kami hidup di dalam roh oleh roh, maka kami percaya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, amin, amin. Aku berdoa buat komunitas orang percaya, gerejamu di tempat ini, biar bertumbuh dalam kebergantungan kepada Engkau. Amin, amin. Bertumbuh dalam kebergantungan kepada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan. Kami rindu setiap waktu, setiap saat kami bersekutu, kami bersahabat, kami fellowship bersama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih buat sore hari ini. Biar ada pengalaman-pengalaman baru setelah ini. Kami alami bersama Engkau Roh Kudus. Pimpinanmu, tuntunanmu jadi mudah kami kenali. Jadi mudah kami deteksi. Karena kami percaya Engkau gampang. Amin. Engkau mudah menuntun kehidupan kami. Amin, Karena kami amin. taat melakukannya. Ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan lebih lengkap, lebih detil dengan seluruh maksud-Mu atas setiap kami dimanapun kami duduk. Kami percaya kami gak lepas dari tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembalikan.